Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat untuk manusia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hari Sabat, mungkin kita sudah sering mendengar hal ini, bahkan dalam beberapa khotbah, renungan, atau bacaan-bacaan lain yang mungkin bisa kita dapat, yang mungkin sering kita dengarkan, tentunya memberikan referensi bagi kita. Bahkan sampai dengan hari ini perdebatan hari Sabat itu Sabtu atau Minggu juga masih sering terjadi di kalangan Kristen Protestan. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi yang juga mengikut dia, namun mengikut bukan karena percaya dan beriman, tetapi mau melihat kekurangan, kesalahan yang nantinya menjadi momentum bagi mereka untuk mengadili Yesus, menangkap Yesus, bahkan mempersalahkan Yesus atas segala apa yang salah yang dia lakukan. Dan dalam nats renungan harian pada hari ini, karena lapar para murid memetik bulir gandum dan memakannya. Ini perbandingan dengan Matius 12 ayat yang pertama. Hal ini menuai kritik dari orang-orang Farisi tersebut, karena hal itu dilarang pada hari Sabat. Yesus pun menjelaskan dan mengkonter kepada mereka bahwa hari Sabat tidak boleh dimengerti dan diartikan sebagai sederetan peraturan yang kaku. Tuhan Yesus sendiri mengoreksi kebiasaan pemimpin-pemimpin agama yang hanya membuat peraturan tentang hari Sabat menjadi lebih menyulitkan daripada membantu orang untuk bisa menikmati hari Sabat. Tuhan Yesus sangat jelas menyampaikan kepada mereka bahwa hari Sabat diperuntukkan bagi kepentingan manusia itu. Ada kepentingan yang lebih esensial, yakni memiliki satu hari yang khusus untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Namun tidak berarti kekhususan hari untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan membuat mata hati kita menjadi tertutup sehingga kita tidak mau menolong orang lain, tidak mau peduli kepada orang lain. Itulah yang hendak dikuatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang taunya hanya mempersalahkan dan mencari-cari kesalahan. Blog renungan harian berkata, Sabat adalah peringatan akan kasih Tuhan yang menyelamatkan dan membawa sukacita. Apakah ketika kita sudah melakukan Sabat, kita mengingat bagaimana kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, kita tidak boleh menolong orang lain? Atau ketika orang lain lapar dan membutuhkan makan, apakah kita nggak bisa menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan untuk menolong mereka? Karena ini hari Sabat. Ini harus menjadi renungan bagi kita. Stefanus Susanto, penulis santapan harian berkata, marilah kita sungguh-sungguh menjaga agar jangan sampai hidup keagamaan membuat kita terjerumus ke dalam legalisme rohani dan membutakan mata hati kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari Sabat memang harus kita lakukan, harus kita khususkan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, namun tidak membutakan mata hati kita. Apalagi kita adalah yang menyatakan sebagai orang-orang yang rohani. Orang-orang yang rohani pasti tahu
untuk melakukan apa juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita nikmati hari Sabat, hari perhentian untuk kita boleh lebih fokus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hari Sabat untuk manusia, untuk kita juga boleh beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Namun di hari Sabat itu pula tidak menutup mata hati kita untuk kita juga boleh menolong orang lain, peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang boleh terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih untuk renungan harian pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan telah memberikan hari Sabat bagi kami manusia. Namun Engkau juga boleh mengingatkan kami untuk kami tahu mengkhususkan hari untuk Tuhan dan juga peduli terhadap orang lain. Tidak menutup mata hati kami untuk membantu sesama kami. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.